Dalam genetika, transkripsi atau dalam bahasa Inggris transcription adalah pembuatan RNA terutama pada mRNA atau messenger RNA dengan menyalin sebagian berkas DNA oleh enzim RNA polimerase. Transkripsi sendiri juga merupakan bagian dari rangkaian ekspresi genetik yang dalam pengertian aslinya adalah alih aksara atau penyalinan. Di sini yang dimaksud adalah mengubah teks DNA menjadi RNA. Sebenarnya yang diubah hanyalah basa nitrogen timina di DNA yang pada RNA akan digantikan oleh urasil. Pada dasarnya DNA dan RNA adalah sama. Begitu juga dengan pasangan. Basa urasil sama dengan timin yang berpasangan dengan adenin. Transkripsi juga merupakan salah satu proses pencetakan atau penulisan ulang DNA ke dalam mRNA atau kodon yang terjadi pada nukleus. Proses transkripsi. Transkripsi merupakan proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA. Pada tahap ini akan menghasilkan 3 jenis RNA yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Tahap transkripsi dibagi menjadi 3 yaitu yang pertama inisiasi, di mana inisiasi merupakan RNA polimerase terkait pada untaian DNA yang disebut promoter yang ditemukan. Setelah terikat RNA, polimerase memisahkan untaian ganda DNA yang menyediakan cetakan untaian tunggal yang siap untuk ditranskripsi. Selanjutnya, eloganasi. Satu untaian DNA, untaian cetakan, bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimers. Sambil membaca cetakan ini, RNA polimers membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida, membuat sebuah rantai tumbuh dari 5 ke 3. RNA transkripsi membawa informasi yang sama dari untaian DNA non-template atau coding. Selanjutnya, terminasi. Urutan ini memberikan sinyal bahwa transkripsi RNA telah selesai. Setelah ditranskripsi, RNA polimers melepaskan hasil transkripsi RNA. Hasil transkripsi yaitu bekas RNA yang masih mentah yang disebut dengan mRNA primer. Di dalamnya terdapat fragmen bekas untuk protein yang mengatur dan membantu sintesis protein atau disebut dengan translasi. Selain fragmen untuk dilanjutkan dalam translasi sendiri, ditambah dengan bagian yang nantinya akan dipotong atau intron. Berkas RNA ini selanjutnya akan mengalami proses yang disebut sebagai proses pasca transkripsi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah umum transkripsi sebagai berikut. 1. RNA polimerase bersama dengan satu atau lebih faktor transkripsi umum mengikat DNA promotor. 2. RNA polimerase menghasilkan gelombang transkripsi yang memisahkan dua untai heliks DNA. Ini dilakukan dengan memutus ikatan hidrogen antara nukleotida DNA komplementer. 3. RNA polimerase menambahkan nukleotida RNA atau yang melengkapi nukleotida dari satu untai DNA. 4. Tulang punggung RNA. Gula fosfat terbentuk dengan bantuan RNA polimerase untuk membentuk untai RNA. 5. Ikatan hidrogen dari heliks RNA DNA terputus membebaskan untai RNA yang baru disintesis. 6. Jika sel memiliki inti, RNA dapat diproses lebih lanjut. Ini mungkin termasuk polydation, camping, splicing. 7. RNA dapat tetap berada di nukleus atau keluar ke sitoplasma melalui kompleks pori inti. Baik, di sini saya akan melanjutkan langkah-langkah transkripsi sebagai berikut. Bentengan DNA yang ditranskripsi menjadi molekul RNA disebut unit transkripsi dan menjadikan setidaknya satu gen. Jika gen mengkode protein, transkripsi menghasilkan messenger RNA. mRNA pada gilirannya berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Melalui translasi atau gen yang ditranskripsi dapat menjadikan untuk RNA non-pengkode seperti mikroRNA, RNA ribosom, transfer
RNA ribosom, transfer tRNA atau molekul RNA enzimatik yang disebut ribozim. Secara keseluruhan, RNA membantu mensintesis, mengatur, dan memproses protein. Oleh karena itu, ia memainkan peran mendasar dalam menjalankan fungsi di dalam sel. Dalam virologi, istilah ini juga dapat digunakan saat merujuk pada sintesis mRNA dari molekul RNA, yaitu replikasi RNA. Misalnya, genom virus RNA untai tunggal sense negatif dan mungkin merupakan cetakan untuk RNA untai tunggal sense positif. Langkah utama 1. Inisiasi. Langkah ini diawali dengan melekatnya enzim RNA polimerase pada rantai atau pita DNA. Pada titik awal daerah ini dinamakan dengan promoter, yakni tempat dimulainya sintesis pasangan DNA oleh mRNA. Pembaca DNA oleh RNA polimerase ini dimulai dari ujung 5 menuju ujung 3 dan tidak pernah sebaliknya. Rantai DNA akan terbuka. Akibatnya, basa nitrogen pada rantai tersebut menjadi bebas. Basa nitrogen pada salah satu rantai DNA tersebut akan menjadi cetakan mRNA. Rantai DNA ini disebut rantai bermakna atau rantai sense, atau sering disebut juga dengan daerah atau rantai template. Jadi, rantai sense adalah rantai DNA yang kodenya disalin. Adapun rantai DNA yang tidak ditranskripsi atau tidak disalin disebut rantai tak bermakna atau antisense. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang promotor clearance atau bisa disebut dengan pelarian promotor. Langkah transkripsi selanjutnya, RNA polymerase harus membersihkan promotor setelah ikatan pertama disintesis sekitar 23 nukleotida. Harus disintesis sebelum RNA polymerase kehilangan kecenderungannya untuk lepas dan secara prematur melepaskan transkripsi RNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan pemanjangan transkripsi, yaitu satu untaian DNA atau untaian cetakan DNA digunakan sebagai cetakan untuk mensintesis RNA. Saat transkripsi berlangsung, RNA polimerase melintasi untai cetakan dan menggunakan komplementaritas pasangan basa dengan cetakan DNA untuk membuat salinan RNA yang memanjang selama transversal. Ini menghasilkan molekul RNA dari 5' sampai 3'. Salinan persis dari untaian pengkode, kecuali bahwa timin diganti dengan urasil dan nukleotida terdiri dari gula ribosa, di mana DNA memiliki deoksiribosa, satu oksigen lebih sedikit dari dalam tulang punggung gula fosfat. Ya, itulah dari saya. Terima kasih. Penghentian atau terminasi. Berakhirnya polimerisasi RNA ditandai oleh disosiasi kompleks transkripsi atau terlepasnya enzim RNA polimerase berserta kofaktor-kofaktornya dari untai DNA cetakan. Begitu pula halnya dengan molekul RNA hasil sintesis. Hal ini terjadi ketika molekul RNA polimerase mencapai urutan basa yang disebut dengan terminator. Terminasi transkripsi dapat terjadi oleh dua macam sebab, yaitu terminasi yang hanya bergantung kepada urutan basa cetakan atau disebut terminasi diri, dan terminasi yang membutuhkan suatu kehadiran protein khusus atau yang disebut dengan protein roh. Terminasi diri lebih umum dijumpai. Terminasi diri terjadi pada urutan basa polindrom yang diikuti oleh beberapa adenin. Urutan polindrom adalah urutan yang sama jika dibaca dari dua arah yang berlawanan. Oleh karena itu, polindrom ini biasa diselingi oleh beberapa basa tertentu. Maka molekul RNA yang berbentuk batang dangkala atau loop. Inisiasi transkripsi tidak harus menunggu selesainya transkripsi sebelumnya.
Hal ini karena RNA polimerase telah melakukan pemanjangan 50 hingga 60 nukleotida promotor dapat mengikat RNA polimerase yang lain. Hambat transkripsi adalah langkah pertama dari beberapa langkah enkripsi gen berbasis di DNA di mana gen DNA tertentu disalin ke dalam RNA, terutama mRNA, oleh enzim RNA polimerase. Baik DNA dan RA adalah asam nukleot yang menggunakan pasangan basa nukleotida sebagai pelengkap selama transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat pada transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Inilah hal yang perlu diingat. Kemudian, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atau yang dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi.